Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cita-citaku. Nah, tujuannya apa dari pembahasan ini? Supaya kalian bisa mengetahui kembali gitu ya, merefleksikan kembali sebetulnya apa sih yang menjadi cita-cita kalian begitu ya 4-5 tahun ke depan. Nah, ketika kecil, kita sering kali kan ditanya gitu, cita-cita kamu apa? Kamu mau jadi apa? Begitu ya, oleh orang tua, oleh guru gitu. Bahkan itu pun masih menjadi pertanyaan hingga saat ini. Nah, kalau kalian ingat ketika kecil itu, ketika kalian ditanya ingin menjadi apa gitu ya, pasti gambaran diri kalian itu adalah tidak jauh berbeda dari dokter, polisi, tentara, begitu ya. Karena memang itu adalah hari-hari yang memang biasa kalian lihat. Ketika kalian sakit, pergi ke rumah sakit, maka kalian akan ketemu dokter, akan ketemu perawat. Oh, aku mau jadi seperti dia. Atau misalkan ketika kalian jalan-jalan, begitu ya, kalian seringkali menemui polisi, seringkali bertemu dengan pilot, seringkali bertemu dengan masinis, sehingga itulah yang terpikirkan kalian ingin menjadi apa. Atau juga erat kaitannya dengan profesi orang tua kalian atau saudara terdekat kalian gitu ya, yang memang biasa hari-hari itu kalian lihat. Nah, di sini apa sih pentingnya kalian bisa menentukan cita-cita dari sekarang, gitu ya. Yang pasti kalian itu belajar untuk memiliki target, ya, di mana target ini sangat penting gitu ya sebagai kalian yang sudah menginjak masa dewasa, begitu. Lalu kemudian tidak lagi membuang waktu, tidak lagi membuang uang, dan tidak lagi membuang peluang. Maka dari situ pentinglah kalian tahu ingin menjadi apa supaya kalian tadi tidak membuang ketiga hal ini gitu ya. Jangan sampai misalnya sudah kuliah di tahun kedua, tahun ketiga ternyata kalian merasa, wah, salah, saya masuk jurusan ini bukan jurusan yang saya inginkan. Kemudian kamu keluar, pindah jurusan lain, pindah kampus lain. Nah, tentu tiga hal ini akan menjadi kendala begitu ya. Lalu Nah, lalu kalau kita bicara gambaran di perusahaan, mungkin cita-cita itu kan erat kaitannya nanti ketika dunia pekerjaan. Nah, kalau kita bicara di perusahaan, perusahaan itu terbagi menjadi 4 divisi atau 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian produksi, kedua bagian pemasaran, ketiga bagian keuangan, dan yang keempat itu adalah bagian personalia. Nah, pada bagian produksi ini adalah bagian dari sebuah perusahaan yang harus menghasilkan suatu barang atau jasa yang tentunya memiliki nilai jual, begitu ya. Nah, untuk bagian produksi ini dibutuhkan jurusan itu dari apa? Dari jurusan mana saja? Tentu mungkin hampir semua jurusan itu bisa masuk ke dalam bagian produksi ini gitu ya. Seperti misalnya jurusan teknik mesin gitu ya. Teknik mesin misalkan pada pembuatan mesin mobil, kemudian mesin apa namanya pesawat, mesin pabrik dan seterusnya. Kemudian jurusan farmasi, nah dia masuk ke bagian produksi untuk pembuatan apa obat-obatan begitu ya, atau misalkan kecantikan gitu ya. Lalu kemudian teknik industri untuk pembuatan mainan. Nah, kalau kita bicara pada unsur jasa, misalnya dari jurusan aktuaria atau jurusan pajak atau jurusan asuransi gitu ya, nanti dia akan membuat menjual itu misalkan tentang asuransi pendidikan, asuransi kematian, asuransi hari tua dan seterusnya. Nah, bagian berikutnya itu adalah bagian pemasaran, di mana bagian pemasaran ini adalah bagian dari perusahaan yang harus memperkenalkan suatu barang atau jasa begitu ya yang dihasilkan agar diketahui oleh orang banyak gitu ya. Contohnya tentu adalah melalui iklan. Iklan ini tentu bisa media massa begitu ya atau melalui iklan di internet begitu kan atau presentasi ataupun juga papan iklan. Nah, pada bagian pemasaran ini dibutuhkan dari jurusan apa saja, misalnya jurusan ekonomi, jurusan komunikasi, jurusan komputer, atau jurusan bahasa, dan juga jurusan desain komunikasi visual, begitu ya, ataupun jurusan jurnalistik.
Bagian ketiga yaitu adalah bagian keuangan. Nah, di mana bagian keuangan ini bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang dan dapat memperkirakan masa depan sebuah perusahaan begitu ya. Contohnya itu yang akan mengurusi berbagai macam cara pembayaran, entah itu tunai, kredit, cek giro, pinjaman berjangka, debit dan lain sebagainya. Untuk jurusan ini dibutuhkan tentu dari jurusan ekonomi, pajak, administrasi, begitu ya. Kemudian akuntansi, begitu itu juga bisa masuk untuk ke bagian ke apa namanya sih bagian dari keuangan. Lalu yang terakhir itu adalah bagian personalia atau mungkin kalian lebih familiar dengan mendengar kata HRD. Nah, bagian personalia ini adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban pegawai pada sebuah perusahaan begitu ya. Nah, contohnya di sini tentang perekrutan pegawainya, kemudian tentang proses seleksinya, trainingnya, kemudian juga aturan cuti, libur dan aturan lain-lain. Nah, untuk bagian personalia ini dibutuhkan jurusan diantaranya jurusan psikologi, jurusan hukum, jurusan pajak, ataupun jurusan yang berhubungan dengan training. Nah, bagian akhir ini itu adalah sebagai bagian dari refleksi ya, refleksi terhadap pembahasan kita yaitu mengenai cita-cita. Jadi kalian nanti bisa membuat perencanaan diri gitu ya, buat rencana diri gitu ya, dimulai dari kalian. Ya, bagian dari refleksi ini adalah yang pertama, di sini kalian bisa tuliskan cita-cita saya. Cita-cita saya adalah apa, begitu ya. Lalu kemudian kenapa kalian memilih cita-cita ini, gitu kan. Nah, di sini tentu adalah dari modal dasar. Modal dasar itu misalnya memang kalian mampu secara sisi akademik begitu ya untuk menggapai cita-cita tersebut. Kemudian ada harapan dan dukungan dari keluarga yang mendukung. Lalu kemudian kendala. Nah, kendala apa untuk mencapai cita-cita tersebut? Apakah kendala itu lebih ke faktor intern atau faktor diri atau lebih ke faktor ekstern? Baik, terima kasih. Semoga dari pembahasan ini kalian bisa menemukan begitu ya jati diri atau cita-cita kalian yang ingin kalian gapai itu apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.